Hai Malakan, saya Dea Nugra, seorang penulis, rapper, dan buruh konten. Belakangan ini saya ngerasa ada yang salah dari cara kita membicarakan anak-anak muda di Indonesia. Terlalu banyak label, no substance. Anak-anak muda itu dibilang terlalu sensitif, banyak bacot, suka ngeluh, dan lain sebagainya. Terutama yang bisa kita lihat dalam representasinya di media gitu ya. Dia jadi joke, jadi segala macam yang basisnya stereotype. Tapi tenang, di sini saya nggak akan ngasih kalian daftar bacaan dan bilang educate yourself. Di sini saya mau ngajak kalian jalan-jalan dan ketemu dengan manusia, ngobrol dengan teman-teman Gen Z saya yang punya banyak cerita dan pandangan menarik, juga gimana mereka menyiasati situasi hari ini biar mereka yang cerita. Ada satu practical wisdom yang saya pegang dan mungkin berguna untuk kalian dalam situasi ketika kalian nggak tahu dan pengen nyari tahu, melengkapi apa yang udah ada dalam kepala. When you're in doubt, just follow the street. Jadi kalau di sekarang titik gue yang lagi sekarang kerjaan sih itu yang personal ke gue kayak beneran lagi butuh kerja dan uang itu. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak banget pasal-pasal yang bermasalah. Satu quotes dari luar negeri itu saya bilang I write because nobody listen. Anjing nih orang. Ada dua hal yang pertama pengen saya tahu dari teman-teman saya. Pertama, apa aspirasi mereka atau keresahan mereka hari-hari ini. Dan yang kedua, gimana cara mereka menyiasati keadaan. Gambar dikit, video, foto, lengkap ya gue. Iya, makanya. Tapi nggak ada kerjaan, tolong di hire dong teman saya. Itu tuh emang problem yang mulai kerasa gawat kan di generasi ini. Kayak kemarin aku lihat risetnya BKS tuh ada sekitar 1,8-1,9 juta milenial dan Gen Z yang merasa hopeless gitu. Terus kalau sama orang tua gitu gimana tuh? Maksudnya mereka punya ekspektasi apa kamu yang mungkin kamu nggak mau atau Kayaknya selain agama gitu, of course kalau itu ya. itu ya kayak kerja yang kayak ekspektasinya gue pengen gue kerja stabil gitu deh. Kayak yang jelas Banyak orang tua enggak gue doang lah kayaknya yang ngerasa kayak gitu. tapi pernah ada nggak sih obrolan yang nunjukin misalnya mereka itu ngerti, mereka support usaha kamu sebagai musisi? Pernah sih, kemarin juga sebenarnya habis berantem yang kayak ya kan tiba-tiba intinya kayak ceritain juga kalau mereka tuh udah ngalah banyak banget kalau sama ekspektasi. Nah terus kamu gimana prosesnya ketika ngerasa kayak enggak nih, ini bukan aku nih kayak gitu? SMA SMK. dan SMA tuh yang udah kayak ngayal pengen jadi staff besar aja. Siapa sih yang kamu bayangin dalam personifikasi siapa tuh? Gak tahu sih. Kebayangnya sosok siapa pas gue? Kalau dulu obrolan tuh sebenarnya gue nggak ngerti banget musik gitu ya, kayak referensinya dikit, jadi kayak ikutin yang lain. Kalau dulu tuh Nirvana banget gitu. Oh, Iya, ini gitu. kalau sekarang musisi yang kalian look up to tuh siapa? Atau kamu lah, obviously Karim ya. Aryo ya beli inspired banget ya. Kenapa sih? Apa yang bikin Karim se-spesial itu buatmu? Apa yang bikin kayak semuanya deh, semua hal itu kayak ceritain pacar gitu. Nggak apa-apa. Aku tuh seneng nggak denger orang menceritakan kekagumannya ke orang. Udah pernah ketemu kan? Udah pernah gimana tuh ngobrol gitu kan, gila gue seneng banget gitu sih. Fly banget, gila. Ayo ngobrol. Dulu tuh sempet, kalau dulu pas masih SMA gitu, kalau ditanyain tujuan akhirnya apa, kayak jawabannya tuh gue nggak pengen terkenal, tapi gue pengen kayak duduk sama idola terus kayak ngobrol sebagai teman gitu. Sebagai apa yang setara usia gitu ya? Iya. Terus yang kemarin kesampean aja gitu, satu yang bener-bener ngedewain mampus ya. Langsung bos gedenya ya? Iya. Serotonin gue udah habis.
Kemarin sempet nanya kayak kesibukan dia apa, terus ya jawabnya ngerjain album. Jadi ekspektasi gue dia udah full musik aja. Cita-cita gue kayak gitu. Waktu itu aku dengar pidatonya Vijay Prashad. The climate justice movement is a movement that says we're worried about our future. What future? Dia tuh ngomong di depan aktivis-aktivis muda gitulah dari negara dunia pertama. Dia bilang, kalian ngomongin masa depan melulu, masa depan bumi, krisis iklim segala macam. Ya itu benar. Tapi ketika kalian ngomongin masa depan, anak-anak muda kayak kalian di negara-negara global south itu bahkan nggak punya masa sekarang. They're not worried about the future, they're worried about their present. Your slogan is we're worried about the future. What future? Aku flashback lagi ke belakang akhir kuliahku, akhir semester kuliah itu 2019. Di mana 2019 itu ada gejolak besar-besaran di Jakarta. Ada ribuan anak muda turun ke jalan ya. Oke. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak banget pasal-pasal yang bermasalah terkait hak pekerja, terutama perubahan aturan terkait pekerja outsourcing. Problemnya anak-anak buruh, anak-anak petani hari ini gitu ya, nelayan, bahkan anak-anak PRT, kerja rumah tangga, miskin kota dan lain sebagainya, itu mereka tidak memiliki tidak memiliki masa depan yang baik. Karena apa? Karena undang-undangnya itu semakin menjauhkan mereka dari akses-akses terhadap jaminan yang mereka miliki. Aku tuh sempat lihat data BPS, kayaknya kamu pernah nge-share juga itu. Kayak di Indonesia itu yang masuk sektor formal pekerja itu cuma 40 sekian persen kan ya, dan 51-nya informal. Artinya kalau informal ini kan jaminan ini gitu kan, pikir sendirilah gitu. Nah, yang bikin aku kaget dan sebenarnya ngerasa itu ekstrim banget adalah dari 40% yang formal ini pun 80%-nya outsourcing ya? Iya betul. Udah gitu ditambah lagi serikatnya minim gitu kan, serikat pekerjanya lemah. Dan tidak ada gerakan atau oposisi gitu ya, yang memang benar-benar memposisikan kelasnya dia adalah di kelas yang termarginalkan. Kita lagi jalan mau bikin graffiti, terus ternyata ada tulisan-tulisan yang kayak kita pun yang punya spray cans kayaknya nggak kepikiran untuk nulis itu deh gitu. Statement kegelisahan kita terhadap situasi yang kita hadapi, situasi kerja, situasi ekonomi gitu. Seberapa penting kita mengekspresikan itu dengan cara intervensi ruang dengan tag atau dengan graffiti? Berarti ini omongannya agak serius dikit kali ya? Serius dikit. Kalau misalkan ada satu quotes dari luar negeri itu yang bilang I write because nobody listen. Kita ngomong terus nih, kita nggak setuju dengan ini segala macam, itu masuk kuping kiri keluar kuping kanan, mending keluar kuping kanan ya, misalnya keluarnya kuping kiri juga gitu, mental. Kita tulis pakai kayak ginian, nggak langsung hari itu jadi hapus juga nggak sih sebenarnya? Kalau misalkan emang pengen banget ekspresiin kayak ini kok gini banget gitu, ya tulis aja. Misalkan contohnya sebenarnya ini yang kemarin paling rame tuh yang di Malang, Kanjuruhan ya. Itu kayaknya hampir sekota Malang dari anak-anak grafitinya, yang bukan anak graffiti, yang anak-anak street art, kayak semuanya turun ke jalan. Gue bisa ngambil quotes dari Bujangan Urban kali ya. Let's go. Di mana di situ ada graffiti berarti kota itu masih korup. Artinya ketika grafitinya awet, terjadi pembiaran terus-menerus. Bener. Kan berarti ada yang kerja kan sebenarnya. Nah itu kerjanya lu ngapain? Contoh paling dekatnya Singapura. Ada gak graffiti di jalanan kecuali di mungkin Somerset Skate Park? Ya yang emang disiapin gitu. Disiapin gitu. Yang lain nggak ada. Ada pun mungkin paling lama sejam kali udah nggak ada tuh. Padahal writernya mah ada gitu ya. Ada. Jadi menarik juga ya cara ngetes Pemkotnya kerja nggak nih gitu. Sekarang graffiti masih banyak gak? Banyak kan. Nah nggak tahu tuh kenapa tuh ya.
baca buku mana tuh Sapiens terus Oh, Marius. Setuju sama dia, stance politik udah jelas. Banyak yang kagak karena gue juga konservatif, gue orang Indonesia. Dia kan kebayang halus yang penulis ini si Yuval. Cuman banyak dari omongan dia yang bikin gue berpikir. Terlepas gue setuju atau enggak, buat gue buku itu kayak kandang gue tuh diguncang. Terutama ketika dia ngomongin masa depan gitu ya. Iya, menurut gue tuh perlu juga kali-kali kandang kita diguncang. Keren. Buat recheck aja gitu. Mulai dari recheck apakah ini kandang yang benar, ya gua nggak tahu, atau bahkan benar atau nggak harus hidup pakai kandang ya gitu. Cuman balik lagi ya butuh lah gitu, wake up call aja gitu menurut gua. Buat lo rethink lah gitu. Iya. Yang udah solid di pikiran kita di. Iya. Banyak kan ternyata kita grow up juga hal yang kita pikir A ternyata B, C ternyata D. Gitu. Dan yang dia bilang perihal tenaga kerja terutama itu yang menurut gua langsung kepukul kayak tar gitu di muka gua. Dia bilang tuh today some of us is unemployed, but tomorrow most of us will be unemployable. Unemployable pak, nggak bisa digawein lagi, bukan nggak ada gawean. Sebetulnya kayak robot-robotan atau AI-an gitu menggantikan kita itu bukan karena mereka better than us, tapi they are just better at doing our job. Yes. Nah ini tuh jadi menarik lagi karena kekhawatiran itu tuh datang dari kamu, Bas. Kamu tuh sukses gitu di generasi ini. Alhamdulillah lah Iya ya. kan? Iya maksudnya betul Bang. kan? Oh, Iya. Sukses, karirmu bagus. Kamu aja khawatir gitu maksudnya kayak serius nih kayaknya problemnya gitu. Apapun kalangannya pasti worry. Semua kena gitu. Semua ya, pasti benar. worry gitu. Benar. Selama kita bukan di porsi yang paling kecil, betul 1% tadi kan gitu. Siapa itu nggak tahu lah kita gitu. Iya, benar. Kalau kita di sana kita nyetel gitu. Betul. 2019 itu aku mulai 2019 bisa dibilang tahun yang jadi aku kan udah lulus tuh beneran di situ aku yang take stance lah ya gitu yang kayak aku harus ngapain nih sama musikku sambil bermain dan segala macam mengenal orang-orang jadi main di mana-mana cuman tetap aku di tahun-tahun itu nggak menyikapi karirku sebagai karir. Oke. Menurutku pribadi Ya. gitu. Jadi dalam situasi seniman banget tadi itu situasi ugal-ugalan dihantam pandemi. Apa yang terjadi? Wah kacau sih bendera putih pak ya. Itu bendera putih kita pulang ke Medan dengan nyampe bandara Kuala Namu paling rekening sisa 250, 280 sekian lah waktu itu. Cukup buat naik taksi aja ya? Cukup lah buat taksi pulang ke rumah. Bener-bener nggak ada harapan berarti waktu itu di Jakarta? Enggak ya, karena waktu itu gue notice yang satu hal yang paling bikin gue sedih banget. Jakarta udah sepi banget waktu itu. Awal-awal semua orang panik banget. Kalau kalian pada notice, di Jakarta biasanya banyak graffiti emoji sedih doang, yang titik 2 sama buka kurung. Banyak tuh waktu mulai pandemi. Awal pandemi Iya. ya? Di waktu itu tuh kamu juga nggak punya pekerjaan kantoran ya? Nggak pernah. Aku berapa kali ngelamar, jarang diterima CV-nya, terus nggak pernah sampai interview. Pernah sekali dikasih tes deck, nggak lulus. Ketika kita dewasa dan mulai berjalan mendekati cita-cita, relasi dengan orang tua itu bisa jadi faktor eksternal yang unik. Apakah di satu sisi sebenarnya dia bisa menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber harapan, tapi di sisi lain dia juga bisa menjadi institusi pendisiplinan yang menyeramkan. Nah, ini tuh sebuah tantangan baru nih buat teman-teman gimana menavigasi hubungan dengan orang tuanya gitu, di luar kenyataan yang harus mereka hadapi sehari-hari di luar rumah. Jadi balik ke Medan, terus itu prosesnya gimana, Bas? Kamu bisa recover, lalu bangkit lagi sebagai musisi yang lebih mateng, sampai akhirnya ngeluarin Adulting for Dummies. Balik ke Medan ya bisa dibilang titik balik. Nah akhirnya gue ketemu nyokap kan, terus diomelin lah pasti. Lebih ke sebenarnya udah diomelin gue sebelum-sebelumnya juga, tabung aja. Tapi di ini diomelin yang beneran, udah bukan ngomel sih beneran, cuman yang kayak jadinya cuma diskusi. Tolonglah gitu, maksudnya yang kayak Udah dewasa, lo umur lo juga udah segini gitu. Gua umur segini, kita nggak tahu umur, lihat tetangga kita udah ada nggak ada, saudara kita ada nggak ada, udah. Terus dibilang yang kayak gue bukan soal, maksudnya yang akhirnya gue tangkap tuh bukan soal perihal gue mau jadi rapper, gue mau jadi pematung, mau jadi apa, dia lebih kayak pengen gue bisa mastiin ke diri gue sendiri dan ke dia terutama kalau gue emang bisa bertanggung jawab atas hidup gue sendiri gitu. Dan wujud tanggung jawab di dunia yang kita bangun saat ini adalah punya uang. Yes. Sedih sekali itu jawabannya gitu, cuman itulah jawabannya gitu. Iya.
karena semuanya butuh uang kan. Betul. Iya, memang bagian pertama dari tanggung jawab personal itu kan kita survive Itu bisa hidup, bisa makan, tidak menyusahkan dia gitu. Kalau kita nggak punya uang kan kita cenderung akan menyusahkan dia dan menyusahkan orang-orang lah, bisa kita bilang gitu. Ya mau gimana, dunianya terbentuk seperti itu ya gitu. Jadi sebenarnya tahun itu gue udah akan sign sama my current label, Dominion Records. Oh, jadi udah Harusnya itu di bulan April, cuman karena ada pandemi surat menyuratnya jadi tergeser-geser. Kan lagu draft dari udah gue tulis dan udah gue setor gitu. Jadi kayak bakal kebayang lah gitu, November bakal terima, pegang lah nih sedikit dua dikit gitu. Sedikit dua dikit jadi dah bang gitu. Kuah pun jadi bang. Nggak tahu nih harus ngapain sekarang gitu. Beneran, tapi bikin janji juga lah sama diri sendiri gitu, yang kayak mungkin ini udah last shot. bokap kerja apa? Bokap kerja di bank. Oh, akhir. Jadi kayak gue bisa pamer achievement gue cuma ke temen doang itu loh. Asli. Kayak nyeritain, dan yang bangga sama gue tuh sama temen doang. Temen-temen ya? Kayak kalau misalnya ke acara atau kayak manggung kan biasanya jadi kayak main terus kayak yang ngeliatnya tuh kayak main-main buang waktu doang gitu kan. Jadi kayak terlihatnya gue beneran gak ngapa-ngapain gitu loh. Itu masalah banget sih. Yang kayak beneran gak bisa ngelihat apa yang kita lihat dengan perspektif yang sama gitu kan. Bener. Yang kamu anggap penting dianggap sepele gitu. Dan bikin sedih juga kadang-kadang. Kemarin di Twitter lagi rame kan kayak memori musik dari bokap tuh apa. Oh iya, itu apa? Ya. Ada nggak kamu? Gue nggak ada. Gue sama sekali nggak bisa bonding over anything gitu loh sama bokap. Alarm sholat. Alarmless ini dari SMA belum dihapus. Anjir. Gue kayak gitu sih sebenarnya, lebay over little things gitu. Tapi kamu mengingat itu sebagai masa yang menyenangkan? Ya itu kejadiannya bareng sama hal-hal menyenangkan gitu soalnya. Ini kayak ya ingetnya menyenangkan. Itu fun fact-nya les baru pas SMA. Makanya gue makin ini kan, kayak gue nggak lesnya dulu cerdas gitu ya, Bagus nilainya gitu-gitu ya. Makanya pas sekarang udah mulai gini-gini makin berasa kayak apa lu kayak gitu kayaknya deh. Kamu ada perasaan itu ya? Ya ada dikit sih, tapi sebenarnya nggak ganggu gitu loh, soalnya kayak gue tahu bukan itu yang gue pengen. Bukan itu yang define kesuksesan atau kegagalan ya? Betul, setuju. Ya masalahnya definisi sukses dan gagalnya gue dan orang tua kan beda gitu. Jadi kayak gue merasa sukses di satu bidang, ya berasa kayak gimana gagal Sekali dulu. Aku tuh pernah ada momen kayak gitu. Sampai harus ngomong kayak, ya mungkin nggak sama kayak teman-teman yang kerja di sana. Tapi di apa yang aku kerjakan, orang tuh tahu aku siapa. di definisiku aku sukses. Saya pikir kalau kita bicara tentang apa yang harus dilakukan, setiap manusia tuh punya dua macam tugas. Yang pertama itu tugas individu untuk dirinya sendiri, dan yang kedua apa yang dia bisa lakukan untuk orang banyak. Dan menurut saya keduanya perlu dilakukan, keduanya bisa dilakukan dan pada saat yang bersamaan. Kamu gak yang ngomong sama aku kayak musik itu soalnya pendengarnya nggak minta kita bikin. Artinya kita yang butuh kupingnya dia. Kita butuh kupingnya dia. Minta itu. Dia emang ada lagu kita nggak mati kan. Kita nggak ada dia yang dengerin, mati fair-fairan bisa kita bilang. Bener ya? Jadi, makanya seringnya seniman atau musisi fragile banget kan gitu. Jovem itu punya musik sendiri ya? Sama temanku, nggak sendiri, sama teman-temanku. Di situ ada pengrajin. Kan kemarin aku ada, kalau Bapak lihat ke Magetan tuh. Nah itu. Jadi dia mengajak aku gitu. Dia merintis ini ceritanya di sana. Dia mengajak aku karena dia merasa aku sepertinya cocok untuk marketing. Oke. Dia produksi. Aku kan seperti anak-anak di kota besar, senang marketing, brand dan lain-lain, kesenian. Tapi pasti ya kita bisa bilang anak Jaksel buta produksi lah. Fair-fairan Pak ya gitu. Kita pasti kan kalau kayak bikin kaos dapatnya di tangan keberapa, tangan keberapa. Kita bukan orang supply chain lah kita. Aku seneng impresinya di saat orang denger atau nikmatin karyaku, baik itu desain dan segala macam tuh, aku seneng impresinya tuh bukan bagus. Unik gitu ya? Bukan unik. Apa? Anjing nih orang gitu. Iya. Kayak rese aja gitu. Oke. Itu tuh reaksi yang paling aku seneng. Di saat kayak orang denger lagu aku, misalnya denger lirikku, reaksinya wah bangsatnya orang. Tapi itu reaksiku juga sih, Bas. Pas pertama dengar Come Over. Thank you loh Pak. Thank you Pak. Dengan senang hati. Karena bagus menurutku gampang dilupa. Bagus sampai rata. Banyak yang bagus gitu lah ya. Nah, hidup kita hari ini bagus lah gitu.
Kalau dulu kan hidup parah banget ya, dikit-dikit mati ya. Mati itu lifestyle kan dulu ya. Iya kan, orang zaman dulu Pak, tahun 200 gitu, kebayang nggak? Hidup kan parah banget gitu dulu ya. Hari ini kan kita separah-parah kita flu tinggal ke warung. Dulu flu mati Pak. Bener. Iya. Makanya good, menurut gua kayak akan gampang dilupa. Bener. Most of everything is good gitu hari ini. Dengan murah sekarang bisa didapat gitu barang-barang Dan itu naturally aja gitu pasti. Bakal terpenuhi tuh threshold good ya. Tapi anjing tuh ada liganya sendiri gitu ya. Dia kayak lo berarti orangnya kena beneran. Gitu. Iya. Kesentuh tapi dikit aja gitu. Biaya pendidikan naik 7-10% per tahun. Iya. Sedangkan upah pekerja hanya naik 1 hingga 3%, 4% per tahun. Kalau nggak ada kemauan dari pemerintahnya, nggak ada kemauan dari anak mudanya untuk mereka juga harus terlibat dalam bagian perubahan itu, ya nggak akan berubah kemana-mana juga. Nah, ini menarik sih ngomongin anak muda dan politik. Belakangan kan kita memang lagi menghadapi menjelang pemilu ya, situasi menjelang pemilu, elektoral, dan anak muda kembali masuk ke dalam pembicaraan sebagai target market ya. Lalu kemudian Gen Z 22,85%, milenial 33,6%. Nah itu dia problemnya. Dia dari anak muda kalangan kemana dulu? Latar belakang itu yang membuat sebuah anak muda itu bisa berbeda juga gitu. Jadi ketika dia selama ini tidak pernah merasakan perihnya kelaparan mungkin, atau bagaimana susahnya orang tua mereka hidup di tengah keterbatasan dengan kontrakan kecil, kontrakan petakan gitu, semisal di situ bisa tinggal 3-4 orang anak gitu kan. Bener, artinya kamu ngelihat bahwa oke, dalam satu hal kalian dikategorikan sebagai satu generasi, tapi bukan berarti dalam satu generasi ini kalian share the same experience gitu kan. Betul. Kalian nggak berbagi situasi yang sama, tidak berbagi tantangan yang sama, dan tentu saja pada akhirnya masa depan yang sama. Iya gitu ya. betul. Karena ketimpangan di Indonesia itu malah lebih parah daripada di zaman kolonialisme Belanda ya. Jadi ada beberapa penelitian, lupa aku judul, Thomas Piketty kalau nggak salah. Nah dia merilis bahwa kesenjangan antara Indonesia dengan masa kolonialisme itu semakin jauh gitu. Jadi yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ya itu anak muda, kenapa dia harus kritis dan kenapa anak muda juga harus punya imajinasi ya, punya konsep atau imajinasi negara kayak gimana sih yang mau kalian tinggalin 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kalaupun bisa punya rumah, kalian teman-teman bisa punya rumah di pinggiran pun itu juga harus suami istri ya. Kalau misalkan mereka berdua bekerja gitu, suami istri itu harus bekerja. Nah kalau suami istri itu bekerja, muncul masalah baru, siapa yang ngurus anaknya? Siapa yang ngasuh anaknya? Itu adalah kan, persoalanku. Itu ada persoalan. Persoalanku itu. Daycare tuh penting banget, karena kalau kita bayar daycare swasta, mahal banget kan Mas. Jadi udah berasa tuh nggak bisa nih kalau dengan gaji gua segini gua harus bayar cicilan KPR, gua harus bayar daycare anak untuk tumbuh kembang pendidikan dia baik ya. Kayak dikepung masalah banget ya. Betul. Belum lagi soal nggak adanya kepastian kerja itu tadi kan. Udahlah ngap-ngapan sehari-hari, tahu-tahu kena PHK gitu. Mukul istri lah tuh dia. Tambah kacau lagi. Nah, akhirnya yang ditanganin adalah kekerasannya aja. Dari mana gitu sumbernya itu ya? Dari ekonomi, sosial dan politik, kesehatan mental juga hari ini. 2,1 juta anak muda di Indonesia menurut penelitian IHAMNAS dan Universitas Gadjah Mada tahun 2022 kemarin, dia mencapai angka 2,1 juta anak muda orang di Indonesia yang terkena gangguan mental. Itu situasi yang menakutkan ya. Aku tuh ingat kayak dalam situasi kayak gitu tuh yang paling berharga dan juga dibunuh oleh situasi itu tuh adalah kemampuan kita atau ruang untuk kita berimajinasi tadi gitu. Berimajinasi tentang masa depan yang lebih baik, tentang hidup yang layak gitu kan, tentang semua itu bahkan kita nggak bisa membayangkannya gitu. Saking kacaunya gitu. Iya, kacaunya. Bukannya emas malah jadi cemas kan. Angkat punggung yang tumbuh bungkuk seakan dikurung di sumur keringku. Sejak fitus meringkuk jalanku jelang, balas omnibus dengan misi cipta perang. Kelas nelaksa sadar timpang neraca, butuhkan masa paksa pasrah bagai mangsa. Sebelum terlambat di tanah masa, ingatkan masa untuk belajar dari Samsa. Samsa diam
ambil bagian. Dia yang vonis jangan tagih amnesti. Vonis mati yang gemar mereka, bak polis mereka bangga menyangka